Aku mulai tertarik sama kegiatan olahraga itu waktu SD. Mulai kelas 1, 2 aku udah pernah terjun di olahraga tenis meja, tapi ya masih kecil ya, jadi kayak masih sekedar main-main. Dan aku kembali lagi ke dunia tenis meja mulai kelas 5, kelas 6. Aku di situ sempat dapet juara sekabupaten, dan dari situlah aku mulai kayak tertarik gitu loh ke olahraga tenis meja, jadi termotivasi dari menang itu. Ya semakin kesini sih semakin paham gitu loh kalau olahraga itu nggak cuman cari prestasi tapi bisa sehat dan cari relasi. Tertarik itu dari kelas 1 ya, 1 sampai kelas 3 SD lah itu udah mulai tertarik. Karena memang sering ikut ayah main bulu tangkis. Di belakang rumah tuh kan ada lapangan semacam punya Karang Taruna RT gitu. Dan di sana sering ngadain turnamen. Terus setiap saya ikut turnamen itu kalah terus, dan saya kayak pengen lah sekali-kali juara di situ. Nah, terus orang tua aku juga basicnya hobi sama olahraga, dan di situ aku yang minta mau seriusin di bulu tangkis. Ya udah, mereka juga hasilnya positif lah, nge-support aku di sana kayak gitu. Jadi untuk kegiatan non-akademiknya jelas aku ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa ya, karena dasarnya aku sendiri merupakan mahasiswa PBUB, penelusuran bibit unggul berprestasi, angkatan 2018. Jadi kayak UKM tenis meja itu buat aku tuh kayak jadi bukti bakti gitu loh, karena kan udah diterima di UGM. Nah dari situlah aku tetap harus mengembangkan prestasi aku di bidang non-akademik untuk bisa mengharumkan jelas UKM, gelanggang, dan UGM sendiri. Alhamdulillah dari UKM itu aku juga sempat berangkat Malaysia. Jadi kan kesempatan yang bisa didapat dari ikut UKM, pas itu sempat ikut lomba di mana-mana. Terus senang gitu loh punya teman, punya tim. Dan yang di Malaysia itu alhamdulillah dapat kesempatan bisa mengibarkan bendera merah putih di posisi 1 waktu itu. Selain itu sih alhamdulillah juga sempat diamanahi jadi ketua UKM tenis meja 2020, kayak sama-sama kayak Mas Atmaja ya. Kurang lebih sama sih Mas kayak Mbak Emma. Aku tuh ikut UKM, khususnya UKM bulu tangkis. Dan di sana banyak banget keuntungan dan kesempatan yang bisa aku ambil dari organisasi itu, terutama ya memperbanyak relasi dan mendapatkan keluarga baru di sana. Adapun beberapa bonus lainnya seperti mengikuti turnamen di luar kota, terus sama kayak Mbak Emma juga ikut turnamen di luar negeri, dan pengalaman-pengalaman menyelesaikan masalah, membangun strategi dan sebagainya itu yang nggak bisa didapetin lah di organisasi akademik, itu aku udah dapetin di non akademik. Untuk pengaruh kegiatan non-akademik ya, secara pribadi sih aku sendiri pasti jelas relasi. Relasi itu penting banget dari teman-teman yang join di UKM tenis meja, di forum olahraga Visipol, di Porsenigama. Jadi ini khusus lebih yang ke organisasi olahraga ya, yang aku dapetin sih kayak dari UKM sendiri, teman-teman pengurusnya, adik tingkat, kakak tingkat, dan jelas aku dapat banget solidaritas yang tinggi itu dari alumni-alumninya. Terus ya akhirnya aku dapat pengembangan buat diri aku sendiri gitu. Jadi nggak cuma latihan, karena di selama ini ya yang aku datang ke UKM itu bahkan ada teman-teman aku yang ngerjain tugas-tugas praktikum. Mereka rela gitu loh buat datang ke UKM sambil ngerjain, sambil nonton. Kalau udah selesai kita main bareng. Dari situlah aku bisa ngerti artinya toleransi bareng, solidaritas, berani mencoba, berani mengambil keputusan, teamwork jelas ada dari organisasi juga. Kegiatan non-akademik ini khususnya UKM itu salah satu wadah yang tepat buat ngelepasin penat kalian dari kegiatan akademik, dan itu benar-benar sangat berpengaruh untuk akademik kalian juga. Dalam arti lain itu penunjang juga lah buat kegiatan akademik kalian itu bisa konsisten. Jadi ya itu tadi, aku pengen seimbang lah antara kegiatan akademik sama non-akademiknya, karena kan udah dari SD kayak udah termasuk habit aku juga kan berolahraga. Intinya ya biar penatnya itu nggak dikeluarin di tempat yang salah lah kayak itu, dan bermanfaat juga sama seperti yang dijelaskan sama Mbak Emma dalam mental, terus kekeluargaan, solidaritas, dan masih banyak lagi. Aku bilang itu nggak mudah. Kita harus jatuh untuk bangkit, kita harus nangis untuk tersenyum, kita harus keringat, cucuran darah di latihan. Selalu tempat latihan tuh selalu ditempa gitu, mengeluarkan banyak waktu, pikiran, tenaga, itu pasti aku alami juga. Kalau aku sih, aku selalu bilang semua itu ada prosesnya.
Aku selalu bawa moto kalau nothing simple to get a success. Jadi kan sukses itu butuh proses. Ya kita jalani, kita nikmati, kita syukuri proses kita. Kalau kita nggak mau ngejalanin itu ya udah tinggalin sukses. Dari situlah aku bisa juara di situ. Meskipun ya perjuangan itu berat banget, selalu struggle gitu. Dan ikut UKM, join di klub-klub, selalu latihan, selalu semangat, berdoa. Harus berani sih, berani mencoba. Dari situ ya alhamdulillah pasti Allah akan kasih jalan gitu. Jadi apa yang kita usahain bakalan kita tuai. Kalau dari aku sih intinya ya latihan, bangun komunikasi yang baik. Nanti ketika dua itu udah dilakukan dengan baik akan muncul chemistry, dan chemistry itu berguna banget untuk membangun solidaritas antar tim. Yang terpenting itu saling percaya satu sama lain, jangan pernah meremehkan lawan. Udah, itu aja. Pertanyaan itu relate banget ya sama kehidupan aku khususnya mungkin, karena sebenarnya aku juga dulu pernah ngerasa minder karena ya ibaratkan aku sekolah di sekolah yang biasa gitu kan, tapi lawan-lawan aku dia benar-benar atlet, sekolah dari klub yang memang tujuannya untuk juara. Dan mungkin sampai sekarang bahkan di kuliah aku juga di ilmu komunikasi, harusnya mungkin aku di presenter lah, MC lah dan segala macam, tapi aku ternyata berjuang di jalur prestasi dengan olahraga. Biar bagaimanapun juga, kalau kita bandingkan dengan kampus yang memiliki jurusan olahraga dari segi intensitas latihan, nutrisi dari atlet itu sendiri, istirahat dari atlet itu sendiri, mereka itu udah ada porsinya masing-masing, udah diporsir lah. Beda dengan kita yang masih memiliki kesibukan di kegiatan non-akademik dan akademiknya itu sendiri gitu. Jadi ya berusaha yang terbaik, insya Allah kalau udah berusaha yang terbaik hasilnya juga terbaik. Tantangan buat aku sendiri sih ya yang pertama itu ngontrol emosi sih Mas. Itu sangat berpengaruh banget baik di luar lapangan dan di dalam lapangan. Itu sangat berpengaruh. Terus kedua ya selain emosi ya ego. Jadi yang bisa aku pelajarin dari UKM bulu tangkis ini ketika aku turnamen, pertama ngontrol emosi. Kan kalau di lapangan udah nyangkut-nyangkut mulu, udah mati-mati mulu, itu susah balik untuk konsentrasinya. Terus kadang kalau memang pas tangannya itu kita lagi jelek, itu ego tuh sering naik Mas. Kayak misal ya nggak harusnya kayak gitu, itu jangan kita nge-push teman kita untuk ngedown, malahan kita harus support bareng-bareng lah, cari penyelesaian masalahnya apa di lapangan. Pokoknya ya itu tadi, yang terpenting kontrol emosi sama ego pribadi. Setiap lomba kan selalu ada menang kalah. Ya mental, kita harus dibangun mentalnya. Jangan pernah berpikir negatif lah di saat bertanding itu. Saat itu kita harus mati-matian sampai belum angka game. Jangan pernah berhenti, terus saja berjuang. Ya, dengan kita kalah kita termotivasi untuk menang. Dengan kita menang kita termotivasi untuk terus bertahan dan meningkatkan prestasi kita.